Selamat berjumpa kembali saat ini dalam ibadah kita kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga saya sampaikan salam dalam kasih karunia Tuhan kiranya menyertai kita semua. Kita siap lagi untuk menerima firman Tuhan malam ini. Hari demi hari kita lalui bersama kekuatan dari firman Tuhan. Dan dalam segala keadaan kita saat ini kita masih boleh menerima firman Tuhan. Merupakan kasih dan setia Tuhan yang besar yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Oleh sebab itu manfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari segera kita mulaikan ibadah kita membuka dengan doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas segala pemeliharaan, perlindungan, bahkan nafas kehidupan yang Engkau hembuskan sampai saat ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu yang akan membenarkan kami lagi sehingga kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Seringkali kami berjalan menggunakan pikiran kami, jalan kami sendiri, dan malam ini kiranya Engkau sadarkan kami untuk kami kembali lagi kepada firman-Mu. Kiranya hanya Engkau dengan tangan-Mu yang menuntun segenap kehidupan kami. Walaupun Engkau membawa kami dalam suasana padang gurun maupun padang rumput, tetap kami percaya tangan Tuhan yang selalu menggenggam dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami yang telah kami persiapkan untuk menerima firman Tuhan. Kuduskan, layakkan kami, mengampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kelemahan, kekurangan kami, Engkau akan tutup dengan kuat kuasa firman Tuhan. Bahkan Engkau tidak mengingat segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Jika kami mau dengan rendah hati langsung datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan penyucian dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami satu hati berseru untuk memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk menghancurkan pekerjaan iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan hati, pikiran, perasaan kami, baik mereka yang sakit, mereka yang lemah, kami satu hati, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usirkan engkau setan, engkau mau pergi keluar, darah Tuhan menghancurkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan, khususnya hamba urapi, hamba, dan kami semua, agar kami dapat menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari demi hari kita lalui bersama dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan saya percaya sampai saat ini, sampai malam ini pun, saya yakin dimanapun kita beribadah, dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Terlebih yakinkan diri kita bahwa kita ada dalam tangan Tuhan. Tangan yang berkuasa, tangan itu yang menentukan segenap kehidupan kita. Tangan itu yang membimbing, tangan itu yang menuntun. Tangan itu yang memproses, membentuk bejana tanah liat kita. Harus kita ketahui kita adalah tanah liat, ya, di mana Tuhan sebagai penjunan, Tuhan yang memproses, Tuhan membentuk bejana itu. Oleh sebab itu tetaplah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Agar kita mampu melalui proses pembentukan Tuhan. Kalau kita gunakan kekuatan manusia kita, pikiran jalan kita akan terbentur. Kita akan mengalami penderitaan yang sangat. Karena kita berusaha melawan bentukan Tuhan itu. Melalui pikiran, perasaan, jalan kita. Oleh sebab itu, menyerah, lebih menyerah lagi. Hari demi hari kita lalui bersama dengan Tuhan, itu membuat kita semakin berserah. Jangan gunakan pikiran kita sendiri. Jangan gunakan jalan kita sendiri, rancangan kita sendiri. Namanya berserah, ya serahkan semua kepada Tuhan. Tidak kita gunakan jalan kita yang mungkin kita rasa benar, lurus, kata firman Tuhan. Jalan orang disangka lurus, benar, menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhan yang menilai. Tuhan yang menentukan. Sebabnya malam ini dalam menerima firman Tuhan, kita semakin berserah.
Semakin berserah dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memproses kehidupan kita lebih lanjut ya. Untuk lebih jelasnya mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia 18 ayat 4 sampai dengan 6. Yeremia 18 ayat 4 sampai dengan 6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, ya, kata Yeremia. Bunyinya, masakan aku ya Tuhan tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi melalui firman Tuhan saat ini, kita harus tahu bahwa kita adalah tanah liat. Bentukan Tuhan di dalam tangan Tuhan. Dikatakan apabila bejana yang sedang dibuat. Setiap kehidupan kita ini bagaikan bejana tanah liat yang sementara dibuat. Sementara diproses. Dan dalam proses pembuatan itu yang sementara berjalan berlangsung, bisa saja mengalami kerusakan. Sehingga dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Mungkin kita merasa kehidupan kita adalah kehidupan yang rusak. Ekonomi kita rusak. Mungkin kita juga merasa hari depan kita juga rusak. Tapi kembali kepada firman Tuhan, kita berada dalam tangan penjunan itu. Tukang periuk yang sementara memproses. Jadi setiap hari itu kita diproses. Sejak pagi tadi sampai saat ini. Proses pembelajaran baru apa yang sudah kita alami. Besok demikian. Keadaan di sekeliling kita itu memproses kita ya. Dalam segala aktivitas kita, rutinitas kita yang kita kerjakan, itu selalu kita bersosialisasi dengan sesama. Keadaan itu memproses kita untuk semakin dewasa, semakin bertumbuh. Nah, dalam proses itu kadang ada pengalaman pergesekan tabiat, perbedaan pendapat, sehingga membuat suasana itu tidak nyaman, tidak enak, komunikasi terganggu. Itu dalam keadaan rusak. Dan mungkin kita sementara hadapi ini. Suasana yang sudah rusak itu. Tapi firman Tuhan katakan, ada di tangan penjunan, tukang periuk itu. Bukan di luar dari tangan pembentuk kita. Walaupun dalam keadaan rusak. Nah, penjunan, tukang periuk itu bertanggung jawab sepenuh atas kehidupan kita. Jadi kalau kita yakin kita berada dalam tangan penjunan, pembentuk itu, maka tangan itu yang bertanggung jawab sepenuh atas kehidupan kita. Berbeda kalau kita lari, tidak mau diproses, tidak mau digenggam, tidak mau dituntun, tidak mau dibimbing oleh tangan itu. Jadi selama kita berada dalam tangan penjunan yang membentuk kita, maka tangan itu yang akan bertanggung jawab kepada kita. Penjunan itu yang akan bertanggung jawab. Dengan cara bagaimana dikatakan? Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Tidak dibiarkan dalam keadaan yang rusak. Selama kita berada dalam genggaman tangan
pembentuk, tangan penjunan itu. Katakan ada pengalaman dalam keadaan yang rusak sekalipun. Tidak akan dibiarkan rusak, tapi akan dibetulkan dengan kasih sayang. Akan diperbaiki, direstorasi. Bahkan dikatakan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Nah sekarang pertanyaannya, maukah kita dibentuk menjadi bejana lain, bentuk yang lain? Seringkali kita sudah nyaman dengan suasana bentukan seperti ini. Sudah nyaman, dalam zona nyaman. Tapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi sehingga kita harus mengalami suasana yang lain. Bentukan yang lain. Yang mungkin di awal kita masih merasa asing, merasa berat untuk melaluinya. Sehingga dikatakan dibentuk menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan dari pembentuk itu, penjunan itu, bukan pemandangan kita. Seringkali dalam pemandangan kita, kita mau mengalami hal yang sama dengan yang lalu, dalam keberadaan yang sama, dalam kebersamaan yang sama, itu dalam pemandangan kita. Tetapi Tuhan mau membentuk kita menjadi suasana yang lain, bentuk yang lain, keadaan yang lain. Terimalah itu. Saat ini kita berada dalam bentukan proses suasana yang lain, kebiasaan yang lain, tata cara yang lain. Mungkin kita merasa sampai bentuknya itu rusak sekalipun. Dan kita sadar dalam keadaan yang rusak, tidak berdaya. Tapi tetap dalam tangan yang membentuk. Tangan itu yang bertanggung jawab akan membentuk menjadi bejana yang lebih baik. Itu menurut pemandangan pembentuk kita. Sebab itu kita mohon pengertian dari Tuhan yang membentuk kita. Mungkin sekarang dalam pemandangan kita, kita belum bisa katakan ini dalam keadaan yang baik. Belum. Tapi nanti dengan bertambahnya hari demi hari, kita akan merasa bahwa inilah bentuk yang baik. Bentuk yang baru menurut pemandangan pembentuk itu. Menurut pemandangan penjunan itu. Ya, mau tidak mau kita harus mengalami suasana yang baru. Suasana yang lain, terimalah itu. Dengan apa? Dengan penyerahan. Jadi dalam tangan penjunan, firman Tuhan katakan, mengerjakan kembali. Kita tidak akan dibiarkan rusak dalam keadaan yang tidak nyaman, dalam keadaan yang tidak enak. Tuhan tidak akan biarkan itu. Tuhan akan mengerjakannya kembali. Ini bentuk tanggung jawab dari Tuhan yang tetap mau menjaga, melindungi, membaharui bejana tanah liat kita, hidup kita ini yang ada dalam genggamannya. Mengerjakan kembali. Dan dikatakan menjadi bentuk yang lain. Suasana lain. Terimalah suasana baru, keadaan baru yang Tuhan berikan bagi kita. Terima itu. Bahkan dikatakan lebih baik menurut pemandangannya. Bukan pemandangan dari kita sendiri, bukan pandangan kita sendiri. Lot waktu melihat Sodom dan Gomora, itu sepertinya tanah Mesir, sepertinya berubah-berubah, sepertinya tempat yang baik. Itu menurut pemandangan Lot, tidak menentu. Tapi bukan demikian dengan pandangan Tuhan. Jadi memang kadang kita harus belajar dari firman Tuhan untuk mengalami pembaharuan dari pandangan kita ya. Tidak hanya
mempertahankan cara pandang kita, pandangan kita. Tapi mohon Tuhan membaharui agar kita bisa berserah menurut pandangan Tuhan, menurut jalan Tuhan, menurut kehendaknya. Ini maksud dari ayat yang keempat tadi. Mengerjakan kembali, menjadi bejana lain, dan menurut pandangan Tuhan. Tuhan sementara mengerjakan sesuatu atas diri kita, atas kehidupan kita, atas keluarga kita. Menjadi bentuk yang lain, yang baik menurut kehendak Tuhan. Ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai umat Tuhan, hai kaum Israel. Tanah liat digambarkan seperti kaum Israel, umat Tuhan. Di tangan tukang periuk, penjunan, tangan Tuhan sendiri. Kita bagaikan tanah liat, umat Tuhan. Bagaikan tanah yang dibentuk. Nah, firman Tuhan katakan, jangan takut hai tanah. Bersorak-sorailah. Berarti memang Tuhan tahu memang tanah itu selalu mengalami ketakutan. Bahkan kita diciptakan dari apa? Debu tanah, kembali kepada debu tanah. Tidak ada kemuliaannya. Diinjak-injak orang, dibuang, tidak diperhatikan. Sehingga Yoel tuliskan, ya, Yoel pasal yang kedua, Yoel pasal yang kedua, ayat 21. Yoel pasal yang kedua ayat 21. Jangan takut hai tanah. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Ayo ada sukacita. Saat Tuhan proses kita, Tuhan bentuk jadi bentuk yang lain. Suasana yang lain. Tetap ada sukacita. Itu menunjuk kehidupan kita sangat lemah, sangat mudah rapuh, mudah hancur ketika berada dalam tangan penjunan yang memproses kita. Tidak ada kekuatan apa-apa. Jangan banggakan jabatan, kekayaan, apapun itu. Tapi mari berserah kepada Tuhan, tetap tinggal dalam tangan Tuhan. Jangan takut, hai tanah liat. Tuhan berikan kesukaan ya, agar bisa kita bersorak-sorai, haleluya. Dalam tangan Tuhan, tanah itu dalam tangan Tuhan. Tangan yang berkuasa, oleh sebab itu kita minta kepada Tuhan pengertian. Saat Tuhan proses kehidupan kita. Ayah saya selalu katakan, kita minta mohon kepada Tuhan pengertian dalam menghadapi kenyataan hidup, dalam menghadapi keadaan hidup ini. Mazmur 119. Mazmur 119. Kiranya Tuhan menolong kita ya saat Tuhan proses kita. Ayatnya yang ke-73. Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Tangan Tuhan itu menjadikan seperti ini dan membentuk suasana seperti ini. Itu tangan Tuhan. Berilah aku pengertian. Kita minta Tuhan berikan pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Belajar firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita dalam suasana seperti ini. Suasana keadaan apa yang sementara kita alami saat ini. Itu Tuhan jadikan dan Tuhan bentuk. Kita mohon pengertian dari Tuhan. Itu pemazmur katakan. Juga Nabi Yesaya juga berbicara mengenai Tuhan yang membentuk ya. Yesaya 64
Yesaya pasal yang ke-64 ayat 8 dan 9. Yesaya 64 ayat 8 dan 9. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Satu pengakuan kepada Tuhan sebagai Bapa, pemelihara, penjaga, pelindung kita. Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Ada kesadaran mengaku bahwa kami tanah liat dan Engkau yang membentuk. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu dalam segala keadaan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Bagaikan tanah liat yang Tuhan bentuk, Tuhan proses menjadi bentuk yang lebih baik menurut pemandangan Tuhan. Jadi setiap hari proses apapun itu baik menurut pandangan Tuhan. Mungkin belum baik menurut pandangan kita. Tapi jangan berkeras hati untuk merasa ini tidak baik suasananya, tidak enak, tidak nyaman. Jangan. Akan semakin berat kita hadapi pergumulan dan persoalan. Satu-satunya jalan berserah sepenuh. Saat Tuhan proses, Tuhan bentuk. Dalam tangan Tuhan. Jangan berusaha untuk meninggalkan tangan itu. Tangan Tuhan kadang memang menekan dengan berat ya. Terkadang kita merasa keadaan semakin berat, suasana berat, dan sangat berat, bagaikan ada tekanan-tekanan itu. Dan firman Tuhan katakan tangan Tuhan yang menekan dengan berat. Dan Tuhan izinkan adanya tekanan-tekanan itu. Untuk melihat bagaimana hati kita kepada Tuhan. Apakah kita berseru, berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan saat Tuhan tekan dengan tangannya, menekan dengan berat ya. Dalam Mazmur 32, Mazmur pasal 32 ayat 4. Mazmur 32 ayat 4, sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat. Firman Tuhan katakan siang dan malam. Merasakan tekanan tangan Tuhan, tekanan yang berat dari tangan Tuhan. Jadi kalau memang kita yakin kita berada dalam tangan Tuhan, katakan ada suasana keberatan, bahkan berat yang sangat. Itu kita tahu Tuhan izinkan karena siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Mengalami tekanan. Tidak nyaman ya dalam suasana tertekan itu. Harus menderita sengsara. Menurut kehendak Tuhan. Itu membuat kita berbahagia. Kata firman Tuhan pada hari Selasa yang lalu. Saat Tuhan bawa dalam proses aniaya derita itu untuk menumbuhkan iman. Bukan semakin jatuh dalam pencobaan. Tidak. Tapi semakin mengalami iman yang bertumbuh dengan tekanan-tekanan yang berat itu. Dan Tuhan izinkan semua terjadi. Bagaikan Tuhan menekan. Tapi lain sisi juga tangan yang sama itu membimbing kita, menuntun kita dan mengangkat kita. Jadi jangan hanya merasakan saat tangan Tuhan itu mengangkat kita, memberkati, dibawa kepada kemuliaan, itu kita bisa bersuka cita, bersorak-sorai, bersyukur. Lalu saat tangan Tuhan menekan kita, kita mulai berkeluh kesah, kita mulai kecewa, kita mulai berusaha untuk menolaknya. Karena tangan yang sama juga mengangkat, bukan saja menekan, tapi mengangkat dalam kemuliaan. Dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur 73 ayatnya yang ke-24. Atau ayat 23 di atasnya. 23 dan 24, Mazmur 73.
tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Tuhan memegang kita. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, ada tuntunan tangan Tuhan. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tangan yang sama yang juga menekan kehidupan kita, menekan dengan berat kehidupan umat Tuhan, tapi juga tangan yang sama menuntun kemudian mengangkat dalam kemuliaan. Sehingga dalam suasana kematian atau kebangkitan, tetaplah kita bersyukur. Tetaplah kita berterima kasih kepada Tuhan. Bukan berkeluh kesah, bukan mengomel, bukan hanya menyalahkan satu dengan yang lain. Apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi bisa tetap bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, mungkin suasana lembaran hidup yang baru, keadaan yang baru. Tetap bisa bersyukur. Pada akhirnya Tuhan bawa dalam kemuliaan. Jadi saat tangan Tuhan menekan dengan berat, kita harus menerima itu. Dan ada saatnya Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Dan kiranya tetap dalam tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan. Jangan serahkan atau berikan kehidupan kita kepada tangan yang lain di luar tangan Tuhan. Tetap dalam tangan Tuhan, karena tangan Tuhan itu akan menyertai kita. Kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak beserta kita, jangan kita mau berjalan sendiri. Kita mohon Tuhan tetap sertai aku, lindungi. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan usaha kita, aktivitas kita, rutinitas kita, tetap bersama Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan yang menyertai kita. Mulailah hari yang baru dengan berdoa kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan sertai perjalanan hidup dalam satu hari ini. Sampai sejak pagi kita berdoa sampai malam, Tuhan sertai. Besok demikian sejak pagi sampai malam Tuhan sertai. Hari demi hari kita mohon penyertaan Tuhan. Seperti doa dari Yabes. Dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat 10. 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nama Yabes diberikan karena ibunya melahirkan Yabes dengan kesakitan. Itu ayat di atasnya. Ayat 9, 1 Tawarik pasal yang keempat, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Sehingga namanya diberikan nama Yabes. Dan doa Yabes agar jangan kesakitan dan malapetaka tidak menimpa aku. Sehingga Yabes memohon tangan Tuhan menyertai. Saat ini, dimanapun kita berada, kita beribadah, kita mohon Tuhan sertai aku. Sertai suamiku, sertai istriku, sertai anak-anakku, sertai orang tuaku saat bekerja, sekolah, berada dimanapun, dalam segala aktivitas rutinitasnya. Tuhan selalu sertai. Sehingga tidak ada malapetaka, kesakitan, apapun itu. Virus dan sebagainya. Begitu banyak yang kita dengar akan ada terjadi lagi di depan kita. Dengan sakit penyakit, dengan virus yang baru dan sebagainya. Sehingga mungkin dikatakan vaksin itu tidak mampu lagi bertahan.
yang membuat manusia takut, membuat manusia khawatir, bimbang. Tapi tetaplah yakin, saya dalam tangan Tuhan. Kadang mengalami tangan Tuhan menekan atau mengangkat kita, bahkan membawa kepada kemuliaan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat aku tetap dalam tangan Tuhan, tidak akan tetap tinggal rusak, tapi Tuhan akan memperbaiki, Tuhan akan proses menjadi bentuk lebih baik. Apapun yang terjadi di depan, firman Tuhan katakan akan lebih baik keadaan kita. Mungkin keadaan sekeliling kita, dunia tidak lebih baik, tapi kita akan lebih baik untuk menghadapi keadaan yang tidak baik. Dan kiranya firman Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, kita mohon agar Tuhan berikan kekuatan kepada kita ya, saat Tuhan memproses tetap dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami semakin tahu bahwa Engkau yang memproses kehidupan kami. Engkau yang membentuk kehidupan kami dari tanah liat, yang mudah hancur, mudah rapuh, dan tidak ada kekuatan apa-apa ya Tuhan. Tapi saat ini kami berserah kepada tangan-Mu yang membentuk kehidupan kami, menjadi bentuk yang lebih baik pada pemandangan-Mu, bukan pemandangan kami ya Tuhan. Seringkali kami hanya melihat dari pandangan kami semata, sehingga kami merasa berat, kami merasa tidak mampu menghadapi pergumulan ini. Tapi jika Engkau sadarkan kami dan Engkau membuat kami mengerti, maka kami akan tetap bersyukur kepada Tuhan meskipun tangan Tuhan menekan kami dengan berat ya Tuhan. Kami yakin satu kali kelak tangan yang sama akan menuntun, membimbing kami, bahkan mengangkat kepada kemuliaan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kuatkan kami, mampukan kami yang harus berada dalam suasana atau keadaan yang baru menurut pemandangan Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kami, bahkan firman-Mu yang menyertai kami Tuhan. Kami membutuhkan penyertaan-Mu. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Kami tidak sanggup melangkah sendiri Tuhan. Engkau Bapa kami akan menuntun kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Ya Roh, ya Roh, kami menyembah Engkau, penjunan kami, pembentuk bencana tanah liat kami ini Tuhan. Hanya ucapan syukur kami saat ini Tuhan. Meskipun mungkin kami merasakan tekanan yang berat itu Tuhan. Tapi kalau kami kembali kepada firman-Mu, tangan-Mu yang menekan kehidupan kami, dan Engkau izinkan semua itu menimpa kami, terjadi atas kami ya Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan. Ya Rabb, ya Rabb, hadirlah dalam kami saat ini. Mampukan kami menghadapi perjuangan pergumulan dalam hidup ini ya Tuhan. Dan buatlah kami mengerti akan segala rancangan dan kehendak-Mu. Dan kami yakin kehidupan kami tetap dalam tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Sertai kami, lindungi kami dari malapetaka, dari kesakitan apapun. Selamatkan kami, sembuhkan, sehatkan kami ya Tuhan.
Izinkan kami bersatu hati berseru memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis dunia daging yang mau mengganggu umat Tuhan, mengganggu kami, nikah, keluarga, pribadi lepas pribadi. Mungkin ada mereka yang sakit dalam kelemahan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pekerjaan setan mau pergi keluar. Darah Tuhan menghancurkan, bebas lepaskan kami ya Tuhan. Tebus kami, selamatkan kami lagi. Pulihkan kami, sehatkan kami. Dan kami percaya Kau sudah hadir bersama dengan kami melalui firman-Mu yang telah kami terima. Sehingga kami tetap yakin kami berada dalam tangan Tuhan. Yang membentuk kehidupan kami, yang memproses kehidupan kami. Meskipun kami merasa nikah kami, keadaan kami, usaha pekerjaan kami rusak ya Tuhan. Tapi Engkau bertanggung jawab atas kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami terus dalam kerusakan itu. Tapi Engkau akan membentuk menjadi bejana yang lebih baik menurut pemandangan Tuhan. Buatlah kami mengerti atas segala keadaan, suasana dan situasi yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih, mampukan kami, kuatkan kami lagi. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami terima saat ini. Sebelum kami akhiri hari ini, sejak pagi tadi kami mau berterima kasih untuk segala tuntunan bimbingan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Lindungi kami ya Tuhan dalam menghadapi malam ini, dan besok kami akan bangun dengan kekuatan yang baru. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh El Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha, Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menuntun kehidupan kita sampai saat ini dengan tangan-Nya. Dimanapun kita berada, tetap dalam tangan Tuhan. Sampai berjumpa dalam ibadah kita pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya.